Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Hanya Injil Matius yang mencatat perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius dengan sengaja menempatkan perumpamaan ini sesudah percakapan Yesus tentang akhir zaman. Di bagian terakhir dari percakapan tersebut, Yesus berbicara tentang suatu pemisahan antara mereka yang dipilih, berjaga-jaga dan setia, dan mereka yang tidak. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dalam Matius 24 ayat 40 dan 41. Hamba yang setia dan bijaksana diberi kuasa atas semua milik tuannya, tetapi hamba yang jahat diberikan tempat bersama dengan orang-orang munafik. Jadi di dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, 5 gadis masuk ke dalam rumah mempelai, sedangkan 5 yang lain mendapatkan pintu sudah terkunci. Tema tentang pemisahan yang baik dari yang jahat ini dilanjutkan di dalam perumpamaan tentang talenta. Dalam Matius 25 ayat 14-30. Dan penjelasan tentang seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing dalam Matius 25 ayat 31-33. Dalam pesta pernikahan, Yesus menceritakan sebuah kisah tentang 10 gadis pengiring pengantin yang menurut kebiasaan pernikahan setempat pada waktu itu menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Perumpamaan ini merupakan cerita yang menarik yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran tentang kesiapan. Meskipun informasi rinci yang ada bervariasi dan diuraikan secara ringkas, nampaklah bahwa pada zaman Yesus pernikahan biasanya terjadi pada usia yang masih muda. Karena kematangan seksual dicapai pada usia belasan tahun, pernikahan di Israel dikontrak pada pertengahan usia belasan tahun. Itu merupakan kebiasaan bagi seorang pengantin wanita dikelilingi oleh 10 pengiring yang sepertinya adalah teman-teman dekat dan seumur dengan pengantin wanita. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
perlu diperhatikan, 10 gadis berumur belasan tahun mengambil pelita mereka dan pergi ke rumah pengantin wanita dengan maksud untuk mempersiapkan pengantin wanita bertemu dengan pengantin laki-laki. Dapatlah dimengerti bahwa kalimat pendahuluan di atas tidak menunjuk pada pertemuan yang sesungguhnya antara pengantin laki-laki dengan gadis-gadis pengiring, karena peristiwa itu terjadi kemudian pada waktu cerita ini berkembang. Gadis-gadis muda ini jangan dibayangkan seorang duduk di suatu tempat di sepanjang jalan pada tengah malam, dikuasai kantuk, sementara pelita mereka mulai berkedip-kedip karena kekurangan minyak. Lebih baik untuk dibayangkan bahwa gadis-gadis ini sedang sibuk di rumah pengantin wanita, mendandani dan menjaga dia sebagai persiapan di menit-menit terakhir. Tidak jelas apakah teks tersebut menunjuk kepada pengantin wanita juga, seperti yang ditunjukkan di dalam catatan kaki beberapa versi Alkitab. Tetapi merupakan fakta bahwa perumpamaan ini bukan mengenai pengantin wanita. Perumpamaan ini berfokus pada gadis-gadis pengiring pengantin dan khususnya pada 5 gadis pengiring yang bodoh. 10 gadis tersebut menemani pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki atau orang tua pengantin laki-laki, di mana mempersiapkan pesta yang akan diadakan sesuai dengan kebiasaan yang ada. 5 dari 10 gadis-gadis itu dan 5 dari mereka yaitu membawa pelita mereka masing-masing, tetapi tidak membawa persediaan minyak, yaitu gadis yang bodoh. Pelita jenis apakah yang perlu sering diisi supaya tetap menyala? Pelita kecil berisi minyak yang digunakan di rumah tidak akan cocok untuk prosesi di luar rumah karena angin akan memadamkannya. Pelita-pelita untuk prosesi pernikahan adalah semacam obor. Ya, obor ini terdiri dari sebuah galah yang panjang dengan sumbu yang dibasahi minyak di bagian atasnya. Obor akan menyala dengan terang ketika dinyalakan, menerangi prosesi pesta menuju rumah pengantin laki-laki. Tetapi karena apinya menyala dengan terang, isi minyak pun cepat habis. Dalam waktu 15 menit, tambahan minyak zaitun harus dituangkan pada sumbu untuk menjaga supaya obor tetap menyala. Karena itu, pembawa obor harus siap dengan persediaan minyak yang cukup untuk menjaga suluh tetap menyala, khususnya jika pengiring pengantin diharapkan melakukan tarian obor pada waktu pengantin datang. Dalam perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh, kita dapat mengambil 5 karakteristik gadis bijaksana. Dalam Matius 25 ayat 1-4 dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan bahwa semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, mengingat Kristus bisa datang pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga. Mereka harus bertekun dalam iman supaya bila hari dan jam itu tiba, mereka akan diterima oleh Tuhan yang kembali. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan pada saat kedatangannya kembali berarti akan dikucilkan dari kehadiran dan kerajaannya. Dalam ayat yang telah kita baca barusan, kita melihat ada 2 kelompok gadis. Yang pertama adalah mereka yang disebut dengan gadis bijaksana, dan yang kedua adalah kelompok gadis yang bodoh. Yang membedakan antara kedua kelompok gadis ini adalah persediaan minyak. Hari ini kita akan mempelajari karakteristik gadis yang bijaksana. Yang pertama, tidak membiarkan pelitanya padam. Baik gadis yang bijaksana berpikir jauh ke depan. Mereka sadar bahwa menantikan mempelai laki-laki datang tidak dapat diprediksi waktunya. Bisa jadi sebentar, tetapi bisa juga jadinya lama. Dengan membawa persediaan minyak, 5 gadis yang bijaksana memiliki sikap hati untuk tidak membiarkan pelita mereka padam. Minyak dalam perumpamaan ini melambangkan iman yang sejati, kebenaran,
dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Gembala atau pembina menyampaikan untuk itu, kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat dan jangan sampai suam-suam kuku. Kedua, mempersiapkan diri dengan baik. 5 gadis yang bodoh itu tidak memperhitungkan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Melalui perumpamaan ini dan juga di bagian yang lain, Kristus menyatakan bahwa sebagian besar gereja tidak akan siaga pada saat Dia datang kembali. Dengan demikian, Kristus menyatakan dengan jelas bahwa Ia tidak akan menunggu sampai semua gereja siap untuk kedatangannya. Gadis yang bodoh bersikap easy going. Mereka beranggapan untuk masalah persediaan minyak adalah masalah yang mudah. Mereka mungkin berpikir, nanti bisa minta sama temannya atau beli di warung. Apa yang dipikirkan oleh kelima gadis bodoh itu ternyata meleset. Mereka tidak mempersiapkan minyaknya karena mengantuk dan tertidur. Lain halnya dengan 5 gadis yang bijaksana. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyambut mempelai. Itu sebabnya mereka membawa bukan hanya pelita, tetapi juga persediaan minyak. Dalam perumpamaan ini dikatakan membeli, tetapi bukan artinya Roh Kudus bisa dibeli. Inti kisahnya bukanlah membeli, tetapi adalah ketiga poin yang sedang dibahas pada sharing ini. Ketiga, mau bayar harga. Gadis yang bijaksana membayar harga lebih besar daripada gadis-gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh hanya sekedar membawa pelita pada satu tangan, sedangkan tangan yang lainnya bebas berlenggang. Beban mereka tentu lebih ringan dibandingkan dengan gadis yang membawa persediaan minyak dalam buli-buli, di mana kedua tangan membawa beban. Namun demikian, harga yang mereka bayar tidak sia-sia. Satu pelajaran yang sangat berharga di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin kita terlihat lebih repot, lebih sibuk. Bahkan mungkin orang lain mulai menyindir kita dengan berkata, "Ngapain sih repot-repot? Tuhan Yesus masih lama datangnya. Udahlah, hidup biasa-biasa saja. Jangan terlalu kudus, jangan terlalu ngotot. Jangan terpengaruh. Tetap persiapkan diri dengan baik." Orang-orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus berani bayar harga lebih. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur kepadamu.